Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alisa dengan NPM 24106112005. Jadi di video kali ini saya ingin mengulas sedikit kajian dari Ustazah Oki Setiadewi dengan judul Hal Mustahil Pun Bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala Wujudkan. Teman lihat surah Al-Baqarah ayat ke-186. Boleh baca bareng-bareng pada hari ini? Supaya teman-teman tegak berdiri mengarungi bahtera kehidupan yang kadang-kadang gak enak, tapi lewat doa-doa tadi engkau akan baik-baik saja. Supaya kita tahu semua doa-doamu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ketemu Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat. Allah dekat. Allah lihat. Allah tahu apa yang terjadi kepada dirimu. Allah tidak pernah meninggalkan dirimu. Allah tidak pernah membiarkanmu seorang diri, tidak pernah. Allah itu dekat. Kalau kita tanya, engkau di mana ya Allah? Engkau lihat nggak sih ya Allah? Allah dekat. Engkau dengar nggak semuanya? Engkau saksikan semuanya kan ya Allah? Betapa aku dizalimi, Allah tahu. Allah dekat. Allah paham. Allah mengerti apa yang kau alami. Ketika ada yang bertanya kepadamu, di mana aku? Kata Allah, katakan, aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari judul dan isi materi yang menarik perhatian saya tentang bagaimana cara Allah mengabulkan permintaan hambanya yang selalu memohon ampun dan tidak pernah berhenti untuk berdoa kepadanya, Ustazah Oki memberikan materi yang cukup jelas dan terstruktur dengan poin penting yang disampaikan membuat saya sebagai pendengar cukup mengerti bagaimana kita harus bersabar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memohon ampun, dan apapun yang kita minta insya Allah akan Allah kabulkan. Hal tersebut Ustazah Oki sampaikan dengan sebuah cerita inspiratif. Diceritakan seorang penjual roti yang selalu beristighfar saat membuat roti dan merasa bahwa istighfar yang dilakukannya dapat membuat doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan dahsyatnya, istighfar itu berhasil membuat sang penjual roti mendapatkan buah hasil dari doa-doanya. Bu-ibu, zalim itu ada 3. Teman-teman, zalim itu ada 3. Zalim pada Allah, syirik pada Allah. Zalim pada orang lain, jahat pada orang lain. Zalim pada diri sendiri, artinya kita lagi buat dosa, kita lagi jahat sama diri kita sendiri. Kenapa? Kita sengaja menjerumuskan diri kita ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang lagi buat dosa dan maksiat sampai hari ini, engkau lagi jahat pada dirimu sendiri. Engkau melukai dirimu sendiri. Engkau sengaja menyeret dirimu sendiri menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin gak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau merasa selamatkah dengan seharian perbuatanmu itu? Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga saja 70-100 kali minimal beristighfar dalam kehidupannya. Engkau rasa selamatkah dalam satu hari gak berbuat dosa? Maka lakukan sayyidul istighfar atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustazah Oki juga memberikan teguran dan penegasan kepada audiens mengenai dahsyatnya sayyidul istighfar yang mengandung pengakuan tauhid, pujian kepada Allah, dan juga pengakuan atas dosa-dosa kita. Dalam video tersebut, Ustazah Oki juga menambahkan salah satu kisah inspiratif bagaimana Nabi Zakaria tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun beliau tidak memiliki anak, namun dengan husnuzon dan tawakalnya, Allah mengabulkan doanya di saat keadaan beliau yang sudah tua renta, rambutnya sudah putih karena uban, dan juga tulangnya yang sangat rapuh. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Maryam ayat 19, di mana Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku yang lemah dan kepalaku yang penuh dengan uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Dalam penyampaiannya, Ustazah Oki mengatakan, mungkin dalam menjalani kehidupan kita ada rasa dalam diri kita itu seperti putus asa untuk melewati ujian, namun tidak ada suatu hal mustahil. Tidak ada suatu hal yang tidak mungkin.
semua pasti akan ada jalan keluarnya. Dalam penyampaian Ustazah Oki juga bilang, mungkin kita berdoa hanya setahun atau 2 tahun. Dan kenapa berhenti? Padahal sebentar lagi Allah akan mengabulkan doa kita, namun kenapa kita berhenti? Baik, saya menyimpulkan dari seluruh penyampaian Ustazah Oki berhasil sampai kepada saya sebagai audiens, menarik perhatian saya dengan sebuah kisah inspiratif dan juga bukti pada ayat-ayat Al-Quran disampaikan bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ditakdirkan kepada kita, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita sebagai orang yang beriman. Menjadikan doa sebagai senjata tanpa perlu merasa takut ataupun merasa susah, karena Allah akan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.